Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Insyaallah mulai pekan ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang semestinya di pagi hari sekarang dimundurkan di siang hari. Nah, kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana kita ketahui bersama ditulis oleh salah seorang imam besar, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, terkenal kalau di negeri kita dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau meninggal masih muda, namun ternyata dalam waktu yang sangat singkat dari umur yang Allah berikan kepada beliau itu telah meninggalkan warisan ilmu yang luar biasa buat umat ini. Karya-karyanya dalam berbagai bidang sampai hari ini bukan hanya sekedar para pelajar yang membutuhkan karya beliau, tetapi sampai pada tingkatan para ulama masa ini sangat membutuhkan kepada karya-karya beliau. Dalam bidang fikih, beliau punya kitab besar yang namanya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Nah, Al-Muhadzab kitab kalangan Imam Syirazi, disyarah oleh beliau, diberi penjelasan, kitab fikih bermazhab Syafi'i, disyarah dengan syarah yang sangat luar biasa oleh Al-Imam An-Nawawi. Di waktu itu tidak ada Windows atau Microsoft atau yang semisalnya, belum ada. Semuanya ditulis dengan tangan di bawah penerangan lampu, ya. Dari apa kata orang sini, ublik atau apa, ditulis. Nah, barakallahu fikum. Belum ada percetakan, belum ada HPS, jadi setengah mati mengumpulkannya. Nah, ditulis oleh beliau satu persatu. Nah, kemudian dalam bidang mustalahul hadis ada kitab Taqribun Nawawi, kitab Taqrib yang kemudian disyarah oleh Al-Imam Suyuti menjadi kitab Tadribur Rawi. Nah, ini dalam kitab atau dalam bidang mustalahul hadis. Dalam bidang adab, akhlak dan beberapa perkara atau hukum yang terkait dengan ibadah juga ditulis oleh beliau dalam sebuah karya yang sangat luar biasa yang berjudul Riyadhus Shalihin. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mazhab beliau Syafi'i, mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang hidup hampir 2 abad atau lebih sesudahnya, banyak menukilkan perkataan-perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam Fathul Bari. Nah, menunjukkan bahwa betapa ilmu beliau dalam waktu yang singkat. Nah,
Nah, dalam umurnya benar-benar telah menghiasi kehidupan beliau, menghiasi umurnya. Nah, sekarang di antara kita ada yang sudah berumur 35 tahun, 40 tahun. Kita akan bertanya sekarang, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan akhirat? Apa? Masing-masing kita bisa menjawab. Dan jawaban masing-masing kita itu sesuai dengan kadar ilmu seseorang. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal dalam umurnya yang masih muda sekali. Belum sampai 50 tahun, bahkan disebutkan sekitar 45 atau 44 tahun beliau meninggal dunia. Dan ilmunya hingga hari ini dibaca oleh umat. Dan hampir setiap yang membaca dan menyebut nama beliau diiringi dengan doa rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat. Nah, dari ujung ke ujung. Lu apa betul di Jepang, di ujung timur, di Cina ada yang membaca Riyadhus Shalihin, kaum muslimin di sana. Nah, ahli sunnah di Cina. Di ujung barat sampai ke arah Eropa, Amerika, Swedia, ya, dan yang lainnya. Di situ ada ahli sunnah yang juga membaca Riyadhus Shalihin di ujung benua Afrika. Nah, pun dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dan hampir-hampir setiap yang menyebut nama beliau mengucapkan rahimahullah, doa. Nah, karena apa? Seperti ini. Karena nama itu disebut di tengah-tengah para pelajar, para penuntut ilmu. Beda dengan seorang yang di masa hidupnya sibuk dengan mengumpulkan perkara-perkara duniawi, ya, dengan segala bentuk, jenis dan perhiasannya. Ketika dia meninggal, dia akan disebut-sebut oleh orang-orang yang sibuk dengan dunia juga. Paling pol disebut, wah baik itu orang ya, kalau dia baik. Baik dia dulu masih hidup sering kasih bantu kita. Ya. Semaksimal itu jarang yang akan mendoakan Allah yarhamu, Allahumma ighfir lahu. Beda ketika sebuah nama disebut oleh para pelajar, para penuntut ilmu di masjid Allah. Sangat terasa bedanya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Masih banyak sebenarnya biografi atau pembahasan tentang biografi beliau. Namun insyaallah pada kajian siang hari ini saya ingin memberikan semacam prolog atau mukaddimah untuk kita melanjutkan pembahasan-pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mukaddimah ini bisa berlanjut dalam sekian pekan secara bersambung. Sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui kedudukan dan fungsi serta hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita baca atau sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, dan akan terus insyaallah, itu menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan perkataan-perkataan Nabi, ya, sabda-sabda dan nasihat-nasihat beliau. Maka ketika kita bergelut menyimak, memperhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ dituntut dari kita suatu permasalahan penting, suatu sikap ketika kita menghadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Setiap hari. Namun kita harus mengerti dan faham dari persaksian yang kita ucapkan ini. Karena kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, persaksian yang kita ucapkan itu ada nilai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Terkhusus kalimat syahadatain ini. Kalimat atau dua kalimat yang sangat besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, mengutus rasul kepada kita dengan tugas-tugas dan amanah. Beliau jalankan, beliau laksanakan tugas-tugas dan amanah itu semasa hidup beliau hingga beliau meninggal dunia. Kita sebagai umatnya yang apabila kita mendengar ada seseorang menghina Rasul, menghina Nabi, insya Allah umat Islam yang tidak sholat sekalipun akan marah. Kalau dia tidak marah ketika mendengar nabinya dihina, ya imannya dalam tanda kutip, Islamnya dalam tanda kutip. Kalau dia tidak marah, tidak tersinggung ketika nabinya dihina. Namun kita berharap bahwa sikap kita, ketersinggungan kita itu ketersinggungan yang ilmiah. Pembelaan kita itu pembelaan yang dalam koridor ilmu. Bukan ketersinggungan dan pembelaan yang sekedar ikut-ikutan, karena itu akan mengarahkan atau menggiring pelakunya kepada ketidakikhlasan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia ini sebenarnya sebagai nikmat dari Allah, sebagai karunia. Dan boleh dikata itu adalah nikmat yang terbesar, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau umat manusia ini termasuk kita di dalamnya. Kalau seandainya Allah tidak mengirim seorang nabi, kita akan hidup dalam kejahiliaan. Kita akan hidup dalam kekufuran yang akan berujung di akhirat nanti kepada penyesalan dan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam beberapa ayatnya tentang siapa si nabi ini. Siapa itu Muhammad? Siapa Rasul? Allah menyatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan, memberikan nikmat, sebuah karunia 'alal mu'minin, kepada kaum mukminin. Karunia apa itu? Qala idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka, kepada kaum mukminin, seorang rasul, utusan yang akan menjelaskan kepada umat tentang apa yang Allah maukan dari hamba-hambanya. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Dari manusia, dari kalangan manusia yang bisa didengar pembicaranya, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, hidup bersama mereka, berjalan, makan sesuai dengan makanan mereka, ya, manusia. Apa fungsi Nabi? Apa fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Allah, yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yatlu, ini yang pertama. Tugas Rasul
Yang pertama adalah membacakan, menyampaikan lafaz Al-Quran. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Ini yang pertama. Tetapi Allah menyempurnakan nikmatnya dan tidak berhenti sampai di sana. Allah menyempurnakan al-minnah, karunia yang sangat besar ini tadi. Diutus seorang Rasul, diberi tugas untuk membacakan. Membacakan itu contohnya turun ayat misalkan, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Dibacakan oleh Nabi, turun ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Terus dibaca. Ini maknanya yang pertama. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, kemudian Allah lanjutkan dengan perkataannya wa yuzakkihim. Tugas Nabi ini juga adalah mengajak mereka untuk membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Membersihkan diri-diri mereka dari perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan keji, kezaliman. Mengajak mereka untuk membersihkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, dengan perbuatan yang hak, yang baik, yang terpuji, dari dosa-dosa yang menghinakan mereka dan membahayakan mereka di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Ini tugas kedua. Tazkiyatul mu'minin minar raza'il wadh-dhunub. Pembersihan kaum muslimin, kaum mukminin dari dosa-dosa yang hina, yang kotor, yang keji. Luar biasa nikmat ini, besar sekali ya ikhwan. Sangat besar nikmat ini bagi kaum mukminin. Makanya Allah memulai ayat ini dengan laqad. Lam di sini laqad itu sebagai jawabul qasam, sebagai jawaban terhadap sebuah sumpah. Ayat itu seolah-olah sebelumnya wallahi, demi Allah, atau yang semakna dengan ini dari redaksi sumpah, yang menunjukkan ini penekanan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad, kemudian dimulai dengan qad. Bisa saja Allah memulai dengan ayatnya mannallahu 'alal mu'minin, bisa. Allah telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin sebuah nikmat, bisa. Tetapi Allah mulai dengan laqad, menunjukkan bahwa perkara ini telah terrealisasi, bahwa nikmat itu telah terwujud, dan sungguh-sungguh itu adalah nikmat dan karunia yang besar. Allah mulai dengan laqad mannallah. Antum sudah belajar sebagiannya nahwu, kalau kalimat qad masuk bergandeng dengan fi'il madhi, dengan kata kerja yang lampau, past tense ya, katanya orang sana. Nah, itu menunjukkan tahqiq, menunjukkan bahwa permasalahan itu telah terrealisasi dengan sungguh-sungguh. Qad. Nah, kalau ada orang, kemana si fulan, dengan bahasa Arab misalnya, aina Ali, kemana Ali? Zahaba ila suq, pergi ke pasar. Tapi kalau ditambah dengan qad zahaba ila suq, sudah pasti bahwa Ali sudah sampai ke pasar dan diketahui berada di pasar sudah. Tapi kalau qad zahaba atau disebutkan zahaba ila suq, mungkin dia berangkat, ternyata sampai pertigaan itu sebentar dulu ke puskesmas. Masih mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau sudah ditambah dengan qad, apalagi didahului dengan lamul qasam, laqad, ini menunjukkan kepastian. Maka Allah dengan tegas dalam ayat ini menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan, seorang rasul min anfusihim yatlu 'alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah.
Wa yuzakkihim, yang kedua apa tadi? Yuzakkihim, mensucikan, membersihkan diri-diri mereka dari dosa-dosa dan perbuatan keji. Yang ketiga, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan, memberikan ta'lim kepada mereka kaum mukminin Alkitab, yakni Al-Quran. Coba, pertama tadi tugasnya apa? Membacakan. Jadi di sini Allah mengulangi kalimat ini, yatlu alaihim ayatihi. Ada di surat Ali Imran. Ini yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nah, yang ketiga, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Ini tugas pertama, yatlu, membacakan. Setelah kita membahas wa yuzakkihim, kita lanjut yang ketiga, wa yu'allim, mengajarkan. Alkitab, apa itu Alkitab? Al-Quran, sama dengan ini. Yatlu alaihim ayatihi, yani membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Kata para mufassirin, yakni Al-Quran. Objeknya sama, tetapi kata kerjanya berbeda, menunjukkan ada perbedaan makna dan maksud. Kalau yatlu sekedar membacakan seperti yang saya permisalkan tadi. Turun ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibacakan oleh Nabi, bahwa telah turun ayat, dibaca, disampaikan. Tetapi kalau yu'allim, ta'lim, mengajarkan, makna, maksud dan rincian ayat-ayat Al-Quran. Jadi susunan kalimat pada ayat ini dengan gambaran seperti itu mengandung makna yang luar biasa, menunjukkan ada perbedaan antara yatlu dengan yu'allim, antara membacakan dan mengajarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini tidak hanya sebatas membacakannya, mengajarkan tentang Al-Quran. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, berwudu, cucilah wajah kalian. Kalau mau sholat diperintah untuk apa? Berwudu. Di ayat ini disebutkan mencuci wajah. Gimana sih cara mencuci wajah? Dipraktekkan oleh Nabi. Kumur, ya, memasukkan air ke hidung. Nggak ada di Al-Quran. Kumur-kumur nggak ada. Dipraktekkan oleh Nabi. Wa aqimis salata lidulukis syamsi. Wahai orang-orang yang beriman, di antara perintahnya kepada umat Islam, kepada Rasul dan kaum mukminin tentunya adalah menegakkan salat. Di Al-Quran disebutkan perintah menegakkan salat. Ternyata ketika kita salat, kita memulai dengan Allahu Akbar. Dari mana Allahu Akbar? Nggak ada di dalam Al-Quran. Kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Atau kemudian kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mana kita baca Al-Fatihah? Nggak ada di Al-Quran. Nabilah
pada fungsi yang ketiga, muallim, sebagai pengajar dan pembimbing tentang Al-Quran. Dirinci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah di Al-Quran, jelas kepada kaum mukminin perintahnya, wajib, diancam oleh Allah bagi yang tidak mengeluarkan zakat dalam keadaan dia tergolong orang yang terkenai kewajiban zakat. Tapi bagaimana rinciannya? Bahwa kalau dalam bentuk emas 2,5 nisabnya adalah 96 gram. Dari mana? Bahwasanya dikeluarkan dari pertanian itu 1/10 apabila dari pengairan yang langsung dari langit, dari hujan. 1/5-nya apabila pengairannya sendiri. Dari mana rincian ini? Nggak ada, cari di surat Al-Baqarah, nggak ada di surat An-Nisa, nggak ada di surat Al-Furqan, nggak ada. Rasul yang mengajarkan kepada umat, merinci satu persatu. Ini fungsinya atau fungsi ketiga dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah akhiri ayat 164 Ali Imran ini dengan firman-Nya berikutnya, wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba. Apa kemudian? Wal hikmah, mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran. Sekali lagi, mengajarkan, bukan membacakan saja. Wal hikmata, al-hikmah kata mufassirin yakni as-sunnah, mengajarkan kepada umat ini sunnah, mengajarkan kepada umat ini bagaimana tata cara serta akidah, prinsip dan ideologi dalam bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap fungsi Nabi. Kenapa kita penting untuk mengenal pembahasan ini? Ada beberapa faedah yang mungkin saya sebutkan sekarang adalah, sering kita mendengar ucapan, statement atau seruan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Yang dimaksud kembali dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu bagaimana? Ini pertanyaannya. Kalau yang dimaksud kembali kepada Al-Quran sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada di dalamnya, seperti yang dibacakan oleh Nabi, lafzan bilafzin, secara lafaz, maka ini sangat membahayakan. Karena banyak kalangan, banyak pihak bisa menafsirkan, mengarahkan makna dan tafsiran Al-Quran kemana dia mau, berdasarkan disiplin ilmu yang dia pelajari. Seorang insinyur teknik nuklir bisa berdalil dengan Al-Quran. Lebih dari 100 ayat mungkin di dalam bukunya disebutkan dalil dari Al-Quran. Tetapi dia mengarahkan dan memahami, menggiring pembaca untuk memahami ayat-ayat itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Sampai pada kesimpulan bahwa apa? Ternyata akhirat tidak kekal katanya. Karena disebutkan neraka itu merupakan energi, dan energi itu bisa berakhir. Ya. Terus dengan berbagai macam bentuk analisa, ya, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, diseret ke sana kemari. Nanti ada lagi disiplin ilmu yang lainnya. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan bahwa Al-Quran juga mengajarkan sosialisme. Ya. Luar biasa, ajaran sosialis komunis, na'udzubillah. Karena memang disiplin ilmu yang dia pakai, yang dia pelajari selama ini, itulah yang mewarnai dia untuk memahami Al-Quran. Dan seterusnya
sejauh mana dan sebanyak apa pemikiran manusia ini. Tetapi ketika kita sadar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya bukan sekedar talin alladhi yatlu, sebagai seorang yang sekedar membacakan dan menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan saja. Kita sadar dan tahu bahwasanya Rasul sebagai muallim, maka kita akan menengok bagaimana sang guru mengajarkan kepada muridnya. Kita akan menengok bagaimana Nabi, sang pembawa amanah ini, mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, sampai-sampai saya pernah mendengar seorang dosen mengatakan, Al-Quran itu Ustaz bagaikan gunung. Bagaikan gunung. Ada yang memandang dari arah selatan, maka dia melihat itu gunung dari arah selatan. Ada yang memandang dari arah utara, maka dia melihat gunung bagian utara. Ada yang memandang dari timur dan ada yang memandang dari barat. Semuanya pada hakikatnya satu, yaitu gunung. Sama-sama gunung yang dia pandang. Jadi nggak ada masalah, dia bilang. Al-Quran pun begitu, ada yang memandang dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Jadi nggak ada masalah. Ya. Na'udzubillah. Saya katakan, lah Rasulullah memandangnya dari arah mana? Dari sini, sini, atau dari atas? Nah, atau sudah masuk nyemplung ke kawahnya? Nah, kemana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bahaya sekali pemikiran seperti ini. Kita menyatakan bahwa kita diwajibkan untuk memahami makna dan maksud Al-Quran melalui jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam atau ayat yang semisal tadi disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Allah makna ayat tersebut yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 164. Dalam ayat ke-44 dari surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, coba perhatikan ayat ini, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra. Az-dzikra ini salah satu nama dari sekian nama Al-Qur'an. Jadi namanya itu Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikra, ini nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Haq, ya, itu nama-nama Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini, wa anzalna ilaika dzikra, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, litubayyina lin-nasi, agar engkau bisa menjelaskan. Coba perhatikan kata-kata menjelaskan. Bukan membacakan saja. Menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia, tentang apa yang telah Allah turunkan untuk mereka. Tentang syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Jadi fungsi Rasul adalah menjelaskan. Sekarang ini ada istilah atau ada aliran paham apa? Kalau di negeri Arab itu namanya Al-Quraniyun. Kalau di sini sebenarnya ingkarus sunnah, yakni orang-orang yang hanya mau berpegang kepada Al-Quran saja. Nah, mau berpegang kepada Al-Quran saja. Jadi apa yang terdapat di Al-Quran itu yang diamalkan, yang nggak ada ya sudah. Ini menghina Nabi kalau seperti ini. Ini penghinaan kepada Rasul. Nah, menghilangkan dan mencabut mandat yang diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai apa? Rasulullah itu sebagai muallim, yu'allim, mengajarkan kepada umat manusia, menjelaskan kepada umat manusia tentang Al-Quran, bukan sekedar membacakan lafadznya.
dari beberapa ayat ini kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita untuk mengenal bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang Al-Quran. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita caranya bisa mengenal penjelasan dan rincian Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya, kita harus banyak mempelajari sunnah beliau, mempelajari tafsir-tafsir yang menjelaskan suatu ayat tertentu dengan penjelasan dari Rasul SAW. Para mufassirin, diantaranya kalau kita mau sebut yang termudah adalah tafsir Ibnu Katsir, yang dapat dilihat dan dapat dibaca di banyak tempat. Alhamdulillah, kita bisa melihat di sana bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir merangkaikan satu ayat dengan ayat yang lainnya, merangkaikan satu ayat dan menjelaskannya dengan hadis Rasul yang pernah Rasulullah jelaskan kepada sahabatnya tentang ayat tersebut. Nah, ini kajian kita pada ahad ini sebagai mukaddimah pertama untuk kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, di mana mukaddimah ini intinya adalah bagaimana kita mengenal Rasul. Pengenalan pertama adalah pengenalan fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sini kita akan bisa memposisikan diri kita ketika mendengar nama Rasul. Dari sini kita bisa memposisikan diri kita ketika mendengar perintah Nabi. Nah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selebihnya jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pembahasan siang hari ini, saya persilakan. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Agar kita tidak berputus asa dengan atau terhadap rahmat Allah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di antara salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dengan kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Dan kita harus mengetahui bahwa ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui makna sifat rahmat itu sendiri. Bahwasanya rahmat Allah itu luas, tidak terbatas, meliputi segala makhluknya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus tahu dan mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita dan tidak butuh kepada umat manusia seluruhnya. Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh. Sehingga dengan itu kita menyadari bahwa di saat kita beribadah kepada Allah, bahkan di saat seluruh umat manusia ini beriman, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak butuh kepada itu semua. Tidak menambah besarnya kekuasaan Allah, tidak menambah besarnya kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekayaannya. Tidak. Allah tidak butuh kepada itu semua. Sehingga kalau kita tahu di saat kita beribadah kepada Allah,
Kita menyadari bahwa Allah sebenarnya nggak butuh kepada ini, saya yang butuh kepada Allah. Kemudian sebaliknya ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan berkurang kekuasaannya, tidak akan berkurang kekayaannya, tidak akan berkurang rahmatnya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak akan berkurang. Kalau sekarang kita yang ada di masjid ini semuanya bermaksiat kepada Allah, sholat nggak sholat, ya, Rasulullah ditentang perintahnya, nggak mau berzikir, menzalimi, menipu, berbuat jahat, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, seluruh nih yang ada di sini, naudzubillah, dan bahkan seluruh yang ada di sekitar kita. Ketahui itu semua tidak akan mengurangi, ya, perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dengan ini kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu merahmati kita bukan karena kebutuhan, tapi karena sifatnya yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Memang sifat Allah itu sebagai Ar-Rahman, yang merahmati, Ar-Rahim, yang menuangkan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Nah, kemudian cara yang keempat adalah agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, sehingga kita pesimis, sehingga kita nggak mau berbuat lagi, tidak mau untuk bertaubat kepada Allah, merasa gagal. Jangan. Caranya adalah kita beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian apa setelah itu ayatnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidaklah menimpa sebuah musibah pada diri-diri kalian, ada kematian, ada yang sakit, ada yang tabrakan, ya, ada yang kecurian, ada yang kehilangan, ada yang kebanjiran, dan yang atau musibah-musibah lain di muka bumi, ya, kecuali semua itu telah dicatat sebelum terciptanya segala makhluk ini. Nah, dan semua itu bagi Allah adalah mudah, tidak ada yang berat bagi Allah. Kemudian Allah lanjutkan, likaila ta'sau, agar kalian tidak berputus asa, ala ma fatakum, atas sesuatu yang kalian gagal untuk mendapatkannya. Enggak putus asa. Berbuat dosa, gagal dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Akhirnya dia merasa bahwa Allah tidak akan merahmati dia. Jangan. Jangan berputus asa. Cepat kembali. Merasa gagal untuk memenuhi target yang sudah dia tentukan. Akhirnya dia tidak mau mengulangi lagi, mencoba kembali. Jangan. Allah Maha Luas rahmatnya. Berbuat lagi, mencoba lagi. Ini fungsinya. Dan sebaliknya, kalau kamu berhasil, kalau kamu sukses, kata Allah, wala tafrahu bima atakum. Dan agar juga kalian tidak merasa bangga, bergembira yang berlebihan ketika kalian mendapatkan keberhasilan, mendapatkan apa yang kalian targetkan. Dua sifat yang saling bertentangan ini bisa diatasi dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah sudah menentukan itu semua, dan apa yang telah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk berbuat dan berbuat. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan kajian siang hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan mukaddimah ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.